Selamat datang kembali di channel Brani. Bincang asuransi bersama saya, Yani. Nah, kita masih di Rumah Asuransi Indonesia dan tetap stay membicarakan tentang asuransi. Nah, hari ini kita kedatangan tamu kembali. Kali ini mungkin berbeda dengan biasanya, ya. Beliau adalah Bapak Ahmad Ansyori. Bapak tadi Wakil Ketua Komisi Kebijakan di Dewan Jaminan Sosial Nasional. Dewan Jaminan Sosial Tapi saat Nasional. ini saya sebagai advisor di sana. Di sana. Dewan Jaminan Sosial Nasional. Nah, ini pasti teman-teman ingin tahu itu Ya. apa, karena baru loh Pak itu. Makhluk apa itu? Karena kita baru loh Pak. Selama ini kan ngomongnya seputar asuransi jiwa, incumbent, asuransi jiwa, asuransi kerugian gitu kan. Kali ini ada yang namanya jaminan sosial. Jaminan sosial itu siapa yang dijamin gitu? Boleh dijelaskan ya Pak ya? Oke, selamat datang dulu dong. Terima kasih. Senang sekali berada di podcast Brani bersama Bu Yani. Terima kasih. Saya kira sesuatu yang perlu diperbanyak ini karena literasi tentang asuransi pada umumnya, jaminan sosial demikian juga masih sangat kurang. Jadi betul. peran Brani luar biasa. Iya. Nanti Brani dikasih hadiah loh ya. Wajib itu. Nah, pertanyaan menarik tadi dari Bu Yani itu, apa sih jaminan sosial itu? Dan apa kaitannya dengan asuransi? Betul. Begitu ya? Apa kaitannya sama asuransi? Kok ada di sini Betul. gitu loh, Nah, Brani? jadi deklarasi hak asasi manusia. Kita bicara tentang hak asasi manusia. Waduh. The highest protection for human right gitu ya. Human right. Wah, kalau ngomong itu tuh banyak yang tertarik Ya, pasti. Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1952 menetapkan 1, 2, 3 poin ke-9 tuh setiap orang berhak atas jaminan sosial. Setiap orang berhak atas jaminan sosial. Termasuk saya. Siapapun juga. Termasuk Anda yang Termasuk Anda semua sahabat Brani. Nah, Indonesia merespon itu tidak tanggung-tanggung Bu Yani. Mengamandemen Undang-Undang Dasar kita pada amandemen keempat menambahkan pasal 34 dan di pasal 38 bahwa 2 poin. Pertama, negara berkewajiban menyelenggarakan sistem jaminan sosial. Negara berkewajiban. Ya. Jadi kemudian kedua, setiap warga negara berhak atas jaminan sosial. Jadi ada kewajiban dari negara menyelenggarakan, ada hak bagi setiap warga negara. Betul. Termasuk saya. Termasuk Mbak Yani dan termasuk kita semua. Nah, saya ingin tarik langsung ke kondisi kekinian yang melanda dunia tentang pandemi COVID-19. Nah, kami berpendapat bahwa seyogyanya pandemi ini mengajarkan kita semua betapa pentingnya perlindungan jaminan sosial, demikian juga asuransi untuk memastikan tidak terjadi lagi seperti sekarang ini. Saya senang beberapa pejabat negara mengatakan andai asuransi jaminan sosial itu dikelola dengan lebih sungguh-sungguh 20 tahun yang lalu, maka pandemi sekarang tidak akan seberat ini. Nah, jadi dalam kata lain, saya ingin mengatakan kepada kita semua. Apa yang membuatnya berat sekarang? Kondisi berat sekarang karena ternyata seluruh platform pengetahuan, seluruh teori itu tidak mampu mengatasi dengan cepat pandemi. Tidak mampu menjawab apa yang terjadi sekarang. Yes. Jadi semua negara tidak terkecuali yang katanya kalau dia negara hygiene dia tidak akan kena. Yang di desert yang panas tidak akan kena. No. Any one of you should be take care of this. Nah, Indonesia banyak negara udah berapa ratus triliun mereka membiayakan, dan itu menyangkut akhirnya ketahanan ekonomi. Bagaimana ketahanan ekonomi itu? Soko gurunya salah satunya adalah jaminan sosial dan di dalamnya termasuk asuransi. Mengapa saya sebut ini satu paket? Karena
Jaminan sosial itu perlindungan dasar, floor protection, menghindarkan masyarakat jatuh miskin. Betul. Kita sebut misalnya yang banyak dibicarakan juga tentang manfaat jaminan pensiun di program jaminan sosial. Program jaminan sosial di Undang-Undang Dasar kita semula ada 5 program. Sekarang dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi 6 program. Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan tambahan ke-6 kehilangan pekerjaan. Halo teman-teman, tolong itu dicatat dengan baik. Tapi bukan yang kehilangan pekerjaan yang lalu, karena belum yang terjadi sekarang, karena yang sudah lewat. Karena belum jadi peserta. Dan pemberlakuannya baru, betul, ya, baru bulan Maret ini, sangat baru. Ini, ya. Nah, kalau manfaat jaminan pensiun kita jadikan tolak ukur untuk menjaga kesinambungan hari tua seseorang, maka manfaat minimalnya itu hari ini tuh 356.600. 356.600, which is nggak mungkin. Nah, disitulah sisi lain asuransi itu menjadi sangat penting bersama-sama mendampingi program jaminan sosial kita ini. Sebentar Pak, kita lanjutin sebentar karena ini menarik sebenarnya, dan saya akan ngasih tahu teman-teman di sana apa yang menarik dari terutama teman-teman tenaga pemasar. Itu pasti ngelihat sebuah peluang yang luar biasa. Oke, sebentar kita lanjutkan. Kita minum dulu ya Pak, sorry. Nih minumnya berani Pak. Berani banget. Oke, tadi udah disebutkan sama Pak Ansori ya mengenai jaminan sosial tadi itu sangat kecil sekali sebenarnya ya Pak. Nah, sebagai perlindungan dasar saja. Perlindungan dasar saja itu 300 berapa tadi Pak? Never been enough. 356.600 itu at minimumnya. Itu berapa ya kalau dibagi 30 hari itu berapa Pak? Nah, tapi teman-teman akan melihat sebenarnya teman-teman tenaga pemasar, agen asuransi yang ada di sana ya Pak ya, itu justru melihat ini sebuah peluang yang luar biasa untuk bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat kita ya. Jadi asuransi mesti berperan di situ. Should hand in hand dengan jaminan sosial. Betul, dengan jaminan sosial. Jadi harus bekerja sama, harus bahu membahu untuk bisa membuat masyarakat kita akan sejahtera, terutama ketika dia memasuki masa pensiun. Iya kan? Oke, kita lanjut lagi Pak. Tadi kan sebenarnya kalau di sana itu di jaminan sosial itu kan udah ada 6 sekarang ya. Pingin tahu sih sebenarnya mungkin teman-teman di sana ya lebih pingin tahu, karena kan setiap bagian yang 6 itu tadi kan sebenarnya peluang asuransi itu ada di masing-masing itu. Betul ya Pak ya? Betul, pasti. Nah, kita pingin tahu misalnya let's say misalnya jaminan kematian gitu kan, terutama seperti apa sih jaminan kematian sebenarnya? Jadi jaminan kematian di dalam jaminan sosial nasional kita sebagai perlindungan dasar memang bahkan belum lama sebetulnya ada kenaikan benefitnya. Sebelumnya itu 24 juta, which is saya pikir untuk satu keluarga yang meninggal pencari nafkahnya lalu menerima 24 juta, bersyukur pasti. Tetapi semua orang akan mengatakan how can handle our life with this, gitu ya. Nah, kemudian dengan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2019 mulai berlaku tahun 2020, jadi baru 1 tahunan, itu menjadi 42. Even 42 juta, as if anaknya itu SMA mau masuk ke perguruan tinggi. Can you imagine? Nah, disitulah teman-teman pemasar asuransi, sejak dulu itu saya sering bilang begini, pemasar asuransi layaknya bilang terima kasih kepada jaminan sosial. Kenapa? Karena jaminan sosial melanda seluruh penduduk. Betul. Membuka, knocking the door. Mereka mengetuk pintu. Saya nih disuruh ikut jaminan sosial atau apa toh begitu ya. Nanti dia lihat, manfaatnya sekian. Lalu teman-teman asuransi bilang, mestinya orang-orang jaminan sosial juga mengatakan begitu, baik BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, bahwa ini perlindungan dasar. Ini hak dasar Anda yang wajib diperoleh. Nah, ini dari negara. Belum tentu mencukupi. Nah, silahkan kalau untuk top up-nya atau penjamin lainnya kalau istilah. Begitu. Benar. If you want to get more, the place is insurance field gitu. Betul. Apalagi sekarang nih, Pak, kondisinya.
pandemi. Ya, kita tahu kan pemerintah di situ akan ya tadi seperti tadi kesulitan sebenarnya, terutama dari sisi anggaran budget untuk membiayai orang-orang. Tahun ini baru saja dimulai APBN sudah minus. Sudah minus. Okay. Padahal ini baru bulan awal ya. Baru awal udah minus ya. Nah, teman-teman, ya kita juga tahu memang misalnya satu orang aja, saya dengar sih konon kabarnya ya Pak ya, itu bisa sampai 500 juta per satu. Iya, probably yes, karena teknologi yang dibutuhkan ya. Nah, dari jaminan kesehatan itu kan sangat tidak mencukupi ya kan? Jaminan sosial yang pastinya jaminan kesehatan tidak mengcover COVID malahan. Tidak mengcover sebenarnya. Makanya tidak mengcover. Itu di luar dari yang budget yang dikeluarkan oleh pemerintah sebenarnya tidak termasuk di dalam jaminan sosial tadi. Iya, nggak ada. Di dalam jaminan sosial kesehatan atau jaminan kesehatan JKN, jaminan kesehatan nasional itu tidak mengcover yang COVID ini begitu. Maka pemerintah kemudian harus mengais budget dari tempat lain. Iya, dari negara lain ratusan triliun kita harus pinjam gitu. Nah, saat ini saya juga respect karena beberapa insurance company itu dia mengcover COVID. Nah, itu salah satu poin yang perkuat statement saya bahwa pandemi ini satu musibah, tapi hikmahnya adalah mengajarkan kepada kita semua penduduk bumi bahwa Anda harus mempersiapkan hari depan Anda. Karena ketidakpastian itu adalah sesuatu yang pasti. Atau dengan kata lain, saya sering katakan gini, jangan persiapkan penyesalan kedua di masa yang akan datang apabila Anda tidak belajar dari kondisi hari ini. That's my point. Terutama teman-teman anak-anak milenial. Anak milenial lebih rentan lagi, Bu. Lebih rentan lagi. Dengan pola kerjanya, hubungan kerjanya, sekarang undang-undang cipta kerja, hubungan kerja lebih banyak pada short term, maka lebih memerlukan perencanaan persiapan hari tua melalui program asuransi, memastikan dia ada hak jaminan sosialnya dia peroleh. Even more. Iya. Jadi teman-teman tenaga pemasar agent asuransi, kalau tadi dengerin dari Pak Ansori itu boleh saya katakan bahwa sebenarnya teman-teman itu membantu pemerintah sebenarnya ketika memberikan asuransi kesehatan khususnya yang kemudian bisa mengcover COVID tadi gitu ya. Jadi itu tuh harusnya bisa dipahami oleh mereka. Actually you are financial advisor. Tugasnya mulia. Tugasnya mulia jadinya ya. Jadi bukan cuma sekedar dia bukan menjual barang. Ya, betul. Dan bukan cuma sekedar nolongin si nasabahnya, tapi juga secara dalam perspektif nasional itu sangat dibutuhkan. Makanya beberapa negara maju seperti kita sebut Jepang, ada satu orang punya 3-4 insurance policy-nya gitu. Nah, di kita kawan-kawan masih harus berjuang lebih keras nih. Kalau itu bagaimana literasi? Saya sedih loh Pak kalau yang itu. Literasi asuransi masih sangat sedikit. Pemahaman masyarakat kita tentang asuransi. Dan tadi kalau di episode sebelumnya mungkin ada semacam ada yang Pak Irfan nulis tentang robohnya asuransi, itu juga menjadi masalah sebenarnya. Betul. Jadi itu trauma. Jadi dalam hal asuransi Indonesia mengalami beberapa kali turbulensi trauma. Sangat. Ya, dan sekarang itu ada trauma besar kasusnya Jiwasraya misalnya, Bumi Putra saya sebut saja. Tetapi ini sebetulnya bukan sesuatu yang harus dilihat sebagai negatif saja. Bagi pemasar asuransi mestinya curiosity orang itu membuka pintu berpikir mereka untuk masuk menjelaskan this is what insurance, this is what social insurance, social protection. Harusnya lebih kuat lagi Pak. Harusnya lebih membuka peluang lagi untuk menceritakan bahwa sebenarnya ini asuransi, ini fungsinya, ini manfaatnya, itu harus lebih disampaikan lagi oleh teman-teman terutama yang tadi financial consultant atau financial advisor tadi ya Pak Ansori. Oke, itu kan tadi kita ngomong soal jaminan kematian, jaminan kesehatan kan. Terus jaminan pensiun kerja tadi. juga Jaminan kecelakaan kerja demikian juga. Jadi jaminan kecelakaan kerja itu memang alhamdulillah dia mengcover pada kelas 1 rumah sakit pemerintah gitu ya.
kemudian dia obat pada umumnya di cover dari JKK. Lalu kalau ada cacat diberikan juga upah juga begitu. Tapi pertanyaannya, apakah kalau seseorang mengalami kecelakaan kerja maka kebutuhan recovery-nya hanya itu saja? Itu tidak cukup itu. Tidak cukup. Karena apa? Yang paling sederhana saja. Ketika dia dirawat di rumah sakit. Masa dia sendirian nggak ada yang ngurusin? Nah, itu bagaimana cost-nya? Nah, itu wilayah-wilayah di mana kawan-kawan asuransi bisa menolong mereka dari beban yang tidak ringan. Dan tidak semua juga, misalnya ada, ini ada vitamin tertentu tidak akan di-cover. Tidak juga di-cover. Jadi di dalam kecelakaan kerja pun, meskipun mereka sudah berikan kelas 1. Kelas 1 bagi teman-teman juga, ini kalau kelas 1 kan ada 2 bed gitu. Nah, kalau istrinya mau nungguin kan nggak enak bisa. Yang sebelah sana juga laki-laki gitu, atau yang nungguin juga laki-laki misalnya begitu. Nah, mungkin saya pengen di VIP lah begitu. Itu ruang-ruang di mana memang kebutuhan nyata yang perlu di set up oleh teman-teman insurance industry. Ini pertanyaan saya mungkin agak teknis, Pak Ansori. Kalau misalnya seseorang tuh punya BPJS tadi ini kan dua kondisi, ada kesehatan, ada tadi ya, ada kecelakaan, ada kesehatan. Nah, kemudian berarti kan yang paling tinggi di BPJS tadi kan jaminan sosialnya tadi adalah kelas 1 ya Pak? Kelas 1. Nah, sekarang ketika misalnya seseorang itu tadi kembali lagi pada kondisi, saya nggak mau deh kelas 1, pinginnya VIP gitu loh. Nah, apakah jaminan kecelakaan kerja atau kesehatan tadi bisa mengcover itu ketika misalnya ada kasus sih nambahin aja deh gitu? Apakah itu masuk ya Pak? Karena banyak pertanyaan nih ke saya nih terutama soal itu. Karena gini loh Pak, kita tahu ya ketika mereka harus mengambil asuransi kesehatan di luar dari jaminan dasar tadi gitu. Kadang-kadang ada benturan di situ ya. Nah, di situ ada benturan pertama soal biaya karena cukup tinggi memang ya dari sisi premi misalnya. Biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah gitu kan. Sehingga dan setiap orang kan tadi wajib kan. Setiap orang kan wajib tuh. Wajib itu ya hak dasar, tapi pun di sana kan ada kalau misalnya ada. Jadi ada yang pembayaran di situ, kemudian ada yang ditambahan dari asuransi lain gitu loh. Nah, ini yang kadang-kadang membuat masalah sebenarnya. Ya, itu ada 2 teknis ya. Yang pertama pada sebagian rumah sakit dia memfasilitasi. Jadi kalau dari sistem sendiri, sistem mengatakan seperti JKN dia formalkan ya. Jaminan kesehatan tuh kalau Anda dirawatnya hak Anda di kelas 1, Anda mau di VIP, Anda bayar selisihnya dan Anda berurusan dengan rumah sakit. Nah, dalam kecelakaan kerja ada yang seperti itu. Tapi tidak sedikit juga rumah sakit, saya nggak mau ribet dengan 2 administrasi. Kalau Anda mau di sini ya saya tagihkan ke Anda gitu. Betul. Kalau berarti si jaminan dasar tadi nggak berlaku. Nggak berlaku begitu. Nah, ini kondisi yang bisa tailor made gitu ya. Disitulah peran insurance advisor bisa menjembatani kebutuhan ini. Atau mungkin bukan sekedar advisornya, tetapi lebih kepada perusahaan asuransi. Iya, programnya. Create program tailor made. Menyesuaikan tadi gitu loh, sehingga jaminan dasar ini akan tetap terpakai gitu loh ya Pak ya. Harusnya terjadi kondisi seperti itu. Itu kata-kata yang menarik itu. Jaminan dasar ini tetap terpakai. Karena kalau di industri biasanya perusahaan mengatakan kami nggak mau double cost. Nah, betul. Nggak mau double cost. Disitulah ruang di mana industri asuransi diharapkan berperan. Betul. Jadi harusnya dilihat itu. Jadi kebanyakan gini Pak, saya kalau ngeliatin produk-produk asuransi kesehatan gitu ya, itu kebanyakan mengabaikan itu. Jadi akhirnya tadi itu jadi kendala bertahun-tahun gitu. Untuk masyarakat itu menjadi sesuatu dilema buat mereka. Kan nggak bisa juga take it or leave it, nggak bisa gitu. Should be synergized. Harus kerjasama gitu. Harus selalu seperti itu. Iya, kita udah panjang sekali ya. Habis menarik sekali, terutama jaminan sosial ini, jaminan dasar menarik sekali dan itu banyak sekali ditunggu oleh teman-teman di sana. Karena ini kan jarang sekali sosialisasinya terbuka seperti ini ya Pak Ansori. Dan bersyukur sekali Pak Ansori ada di sini gitu ya teman-teman. Jadi kita istirahat sejenak ya, kita lanjut lagi dikit lagi. Lanjut
lanjut lagi teman-teman, masih dengan Pak Ansori. Terima kasih banyak loh Pak Ansori udah kesini. Saya masih penasaran. Tadi kan ada 6 sebenarnya, kita baru bahas 3 ya. Kita masuk tadi ke JKK, JK, dan JKM ya. Sekarang kita ingin tahu JHT sama JP ya Pak, JHT sama JP, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Kan kalau tua pasti pensiun. Bedanya apa sih Pak JHT sama jaminan pensiun? Dua-duanya pas pensiun, pas tua gitu loh ya. Ya, secara teori dan prinsip memang jaminan hari tua itu dimaksudkan sebagai tabungan di mana ketika seseorang mencapai usia tertentu, misalnya 56 tahun saat ini, dia bisa memperoleh dana untuk ketika dia berhenti bekerja, dia melanjutkan apakah ada kewajibannya menyelesaikan rumah kah, kendaraan kah, anak sekolah. Nah, sedangkan pensiun itu penghasilan bulanannya. Untuk pensiun. Iya, untuk pensiun. Oh, jadi ini lamsam. JHT-nya lamsam. Dan ini monthly gitu. Ya. Nah, dengan catatan ini belum sebuah kepastian. Belum. Mengapa? Yang namanya jaminan hari tua saat ini, apalagi banyak PHK karena pandemi ini, itu bisa diambil ketika dia berhenti bekerja. Oh iya, betul. Artinya even dia jaminan hari tua, tapi nggak lagi jaminan hari tua ini. Saya menyebutnya jaminan hari-hari. Karena misalnya usia 30 berhenti bekerja itu boleh diambil. Yes. Ya, kan? Next month you can withdraw. Jadi ini bukan old age benefit lagi. Tapi currently benefit at any time begitu. Nah, jadi berubah fungsi. Ini justru yang kawan-kawan industri asuransi perlu mengatakan bahwa Anda nggak cukup mengandalkan jaminan hari tua ini. Nah, tahun 2020 itu lebih dari 1,9 juta orang mengambil jaminan hari tuanya. Means the balance was zero. Ya, sehingga kalau dia nanti usia 56 ya nggak ada. Atau kalaupun dia baru masuk lagi, ikut lagi beberapa tahun atau beberapa waktu ke depan, maka saldonya masih kecil gitu, masih kecil. Itu satu poin tentang jaminan hari tua. Kemudian jaminan pensiun ini kan bayangan orang tuh dia dapat annually, monthly gitu ya. Ketika sampai pada saatnya pensiun, dia dapat monthly. Ya, tapi probability-nya sangat kecil. Untuk dapat itu. Kenapa? Karena harus mengiur secara berturut-turut 15 tahun. Secara berturut-turut, artinya nggak boleh bolong. Nggak boleh bolong, bahkan dia lunas sekalipun 15 tahun, tetapi pernah menunggak. Jadi dia bayar, bukan tidak bayar, tapi ada nunggak sehari selama 20%-nya, maka dia tidak akan mendapatkan bulanan, dia akan mendapatkan sekaligus. Sorry, mungkin teman-teman di sana butuh penjelasan lebih detail. Maksudnya nunggak itu pada saat jatuh temponya? Pada saat dia membayar iuran, jadi dia tidak ada tunggakan. Cuma misalnya begini, kita anggap 15 tahun itu 1 tahun saja ya. Jadi dia lunas selama 1 tahun. Assume 1 tahun 12 bulan ini adalah 15. Maka dia itu di bulan 11 dia pernah terlambat 2 hari bayarnya. Dan itu dianggap bulan 12 terlambat 2 hari, maka hak dia untuk mendapat yang monthly jaminan pensiun nantinya tidak ada, tapi dibayarkan secara lamsam. Oh, hanya dibayarkan secara lamsam. Means ada beberapa konteks ini. Pertama, itu baru satu nih. Persiapkan covernya, top up-nya. Ini not really top up because it's not top enough. Ya, kalau top up itu kan kalau udah tinggi baru dikasih tambahan. Iya, betul. Ya, topping up itu kan tinggal atapnya doang. Iya. Ini enggak still floor. Waduh. Ini perlu dipahami loh, Pak. Karena kan it's still in the floor. Dibayangkan orang itu nggak kayak gitu. It's not enough. Enggak lah, nggak cukup. Betul. Nah, jadi tadi itu dia akan yang kedua kalau misalnya peluangnya itu Anda ini tidak mendapatkan yang anuitas Anda mendapatkannya lamsam. Nah, bagaimana ini produknya ini dialihkan ke anuitas? Itu wilayahnya asuransi. Iya, betul. Itu wilayah asuransi. Dan bukan cuma itu sebenarnya, Pak. Kalau di asuransi bukan itu kan pensiun normal sebenarnya dimaksudkan. Tapi bagaimana dengan pensiun yang dipaksa, Pak? Kan ada pensiun dipaksa. Misalnya teman saya sesama karyawan kemudian sakit, ya kan? Sakit dan perusahaan tidak dia nggak bisa bekerja dalam waktu yang cukup lama, kemudian perusahaan harus dan dalam undang-undang diperbolehkan dia di PHK kan pada saat itu, dan
nggak dapat apa-apa dong, ya kan? Nah, pada kondisi itu dia menghadapi masalah, Pak. Satu, yang biasanya gaji dipakai untuk sehari-hari udah nggak dapat, ya kan? Yang kedua, dia harus membiayai kondisi penyakitnya, atau kalau dia cacat, kondisi cacatnya. Yang ketiga, family support. Nah, family support itu harus dibiayai, gitu. Nah, sehingga dia justru 3. Triple burden. Sangat. Nah, ini kemudian menjadi bahwa sebenarnya itulah peluang dari teman-teman tenaga besar di sana, perusahaan asuransi untuk bisa tadi kan kita jadi tadi, ceruk asuransi itu tersedia penuh pada jaminan sosial. Sangat, Pak. Dan tadi saya katakan sekali lagi bahwa sebenarnya perusahaan asuransi tadi sekali lagi harus memikirkan bahwa yang jaminan dasar ini tetap harus digunakan, ya Pak. Tapi kemudian harus dibuat program untuk bisa melengkapi, gitu loh. Jadi bukan justru bersaing, karena kadang-kadang terjadi bersaing, gitu loh. Itu salah perilaku dari personnya oknumnya. Benar. Ya, programnya bagus semua. Bagus semua. Betul. Dan satu hal yang kita perlu remind ya. Kalau kita tidak berhasil meyakinkan orang masyarakat tentang bagaimana dia sangat membutuhkan jaminan sosial bergandengan dengan asuransi, maka sebetulnya kita gagal menolong yang bersangkutan. Iya, betul. Berarti kita gagal menolong yang bersangkutan. Wah, itu statement yang luar biasa buat saya. Oke, teman-teman, kita masih satu lagi karena di Undang-Undang Cipta Kerja saat ini tadi kan ada tambahan satu untuk jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, tapi sebelumnya kita istirahat dulu. Iya. Tadi kita udah mengupas meskipun masih kulit luarnya, nanti kita tetap akan panggil Pak Ansori ke sini untuk bisa mengelaborasi satu persatu ya Pak ya. Mudah-mudahan bersedia tetap berada di Berani supaya tetap berani gitu ya Pak. Kita berani bersama-sama. Ya. Nah, terakhir yang ke-6 berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa ada jaminan sosial yang ke-6 ya, yaitu mengcover tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi harus di statement ya. Jaminan kehilangan pekerjaan yang terjadi saat ini ya Pak ya. Sekarang bukan yang kemarin-kemarin. Nanti ada yang datang loh sama Pak Ansori. saya di cover gitu loh Pak. Ya. Oke, apa sih itu Pak jaminan kehilangan pekerjaan? Jadi, salah satu efek dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu dia mengamandir 2 undang-undang di antara sekian banyak undang-undang, ada 64 undang-undang yang dipengaruhi. Dia menambahkan Undang-Undang 40 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang BPJS dengan memasukkan satu program, yaitu program ke-6 dalam jaminan sosial yang disebut sebagai jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, jaminan kehilangan pekerjaan ini bukan baru di dunia. Jadi di banyak negara itu sudah ada. Tapi di Indonesia baru ya Pak? Baru kali pertama. Jadi bersyukur dong. Dengan catatan Indonesia sudah membicarakan program ini dalam ingatan saya sudah 26 tahunan. 26 tahun? Baru jadi sekarang. Baru terrealisasi sekarang, luar biasa. Berterima kasih dong. Unemployment benefit disebut, unemployment benefit, atau ada negara yang menyebutnya positif employment benefit. Nah, apa jaminan kehilangan pekerjaan kita? Sudah ada peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021 yang mengatur bahwa ada 3 manfaat dari jaminan kehilangan pekerjaan ini. Yang pertama, manfaat dana tunai. Manfaat dana tunai. Ya, manfaat dana tunai itu berupa 40% dari upahnya selama 3 bulan. Kemudian turun jadi maksudnya 40% dari upah yang didaftarkan terakhir ya itu diberikan kepada si kehilangan si karyawan yang kehilangan pekerjaan selama maksimal 3 bulan. Kemudian 3 bulan lagi turun lagi manfaatnya menjadi 20%. Nah, ini hanya maksimal 6 bulan. Tujuannya sebenarnya adalah untuk penyangga, ya nggak nyangga banget sih. Karena kan 40% nggak nendang gitu ya. Tapi itu kan bisa digunakan untuk
mencoba untuk mencari pekerjaan lain. Justru itu tujuannya, itu manfaat pertama. Yang kedua manfaat pelatihan. Ya. Supaya lebih siap atau dia alih profesi, misalnya menjadi entrepreneur atau bekerja juga tempat lain. Misalnya dia kayaknya sekarang ini dibutuhkan dia mau jadi driver online misalnya. Saya mau kursus nyetir, itu dibiayai. Karena kan ada pekerjaan yang tidak dibutuhkan saat ini, terutama saat pandemi. Benar. Tapi ada pekerjaan yang terbuka. New job gitu ya. Betul. Nah, yang ketiga akses pasar kerja. Nah, akses pasar kerja apa, itu ada webnya di Kementerian Ketenagakerjaan yang dia bisa akses. Syarat akses dia sudah jadi penerima jaminan kehilangan pekerjaan. Ada pekerjaan di sini. Ada di kota lain. Dia bisa apply. Dia bisa apply lewat aplikasi itu. Iya. Nah, informasi itu disediakan untuk yang bersangkutan. Dan dalam hal ini peserta memang saya tidak sependapat kalau dikatakan tidak membayar iuran. Jadi memang tidak ada iuran baru, baik bagi pekerja maupun pemberi kerja. Tapi iurannya ada, yaitu 0,4%. Dari mana? Itu direngkomposisi dari iuran di JKK dan JKM. Jadi iuran JKK sama JKM yang kemarin ini itu ditarik sebagian untuk jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, sehingga kalau ada yang mengatakan ini tidak ada iuran, menurut saya salah. Iurannya ada, bahkan negara pun membayar. Ada penyelenggaranya disebut di undang-undang itu bahwa yang menyelenggarakan JKP adalah BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah. Nah, pemerintah di sini fungsinya membayar iuran untuk setiap orang itu 0,2%. Waduh, menarik sekali. Ada 6 ya teman-teman tadi, meskipun saya katakan lagi bahwa itu baru permukaan, kita belum mengelaborasi lebih jauh, tapi minimal menjadi gambaran teman-teman yang ada di sana untuk melihat bahwa sebenarnya di Indonesia itu ada jaminan sosial, jaminan dasar gitu ya, yang sudah disiapkan. Dan buat teman-teman pemasar, agen asuransi yang ada di sana, di setiap di 6 ini sebenarnya teman-teman punya ceruk pasar yang cukup besar gitu ya, bahkan porsinya lebih besar daripada jaminan sosial itu sendiri tadi. Nah, itu bisa dimanfaatkan kemudian menjadi pasar Anda yang luar biasa gitu ya. Dan terima kasih loh Pak. Sorry, saya sangat senang sekali, dan kita akan tetap nanti Pak janji ya Pak ya, masih bisa kesini lagi ya. Ya, nanti teman-teman pingin ketemu lagi sama Pak Syori ya. Oke teman-teman, kita sudahi dulu Simplify Your Life with Life Insurance. Sampai jumpa.